Dalam dialektika alam semesta, ketika ada satu entitas mengalami perubahan, baik itu disengaja maupun tidak, maka dunia yang kita tempati saat ini tentu tidak akan sama lagi. Lantas, bagaimana jika sebetulnya kucing tidak pernah ada? Atau bagaimana bila kucing tiba-tiba hilang? Apa yang akan terjadi? Mari kita bahas. Kucing merupakan hewan yang imut dan menggemaskan bagi sebagian orang. Selain kucing dijadikan sebagai piaraan, seringkali lebih dari itu, menjadi teman, menjadi sahabat, bahkan keluarga. Di Jepang misalnya, ada Pulau Aoshima. Bahkan kalau di Turki, kita bisa melihat kucing itu sangat akrab dengan manusia. Dia kadang nongkrong di restoran, di kafe-kafetaria begitu, dan justru menambah gairah atau semangat sang pengunjung untuk menikmati suasana. Supaya perbincangan kita terasa hangat, kental, dan berasap, saya akan meminjam satu pikiran cemerlang dari salah seorang filosof, Hegel, seorang pemikir cemerlang dari Jerman yang mempengaruhi laju perkembangan ilmu pengetahuan. Dia dikenal dengan dialektika ala Hegelian. Dalam instrumen logika yang dibangun oleh Hegel, dia tidak menempatkan dialektika sebagai metode, berbeda dengan para pemikir sebelumnya. Mungkin ini akan terdengar agak rumit ya, tapi akan saya jelaskan secara pelan-pelan. Di dalam understanding, cara kita memahami, misalnya A, kita pahami sama dengan A. Tapi dalam pikiran Hegel, Hegel memandang A sama dengan bukan hanya A. Jadi bisa B, bisa C, bisa D, dan seterusnya. Jadi dengan sendirinya, A sama dengan segala hal melampaui yang A. Kita sering mendengar istilah tesis, antitesis, lalu sintesis. Tetapi yang menarik dalam pikiran Hegel adalah tesis, dia akan memiliki antitesisnya sendiri. Sama pula seperti A, dia akan mempunyai kontradiksi-kontradiksi dalam A. Agak susah menjelaskannya, tapi saya akan coba menjembataninya dengan salah satu film adaptasi dari novel. Judulnya adalah If Cats Disappeared from the World. Ya, sebuah film yang diadaptasi dari novel karya Genki Kawamura. Saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena mungkin akan spoiler, tapi kurang lebih begini. Jadi dalam film itu dijelaskan atau dikisahkan tentang seorang pemuda yang mengalami sakit kanker otak begitu, dan divonis oleh dokter bahwa usianya tidak akan bertahan selama 1 minggu. Kemudian dalam rentang jarak itu, tiba-tiba ada seorang iblis yang datang menghampirinya, lalu memberikan semacam pilihan hidup. Umur dia akan bertambah 1 hari dengan cara melenyapkan 1 kenangan. Ini bagi saya menarik ya. Jadi dia diberikan pilihan oleh sang iblis itu, ini tentu saja ini fiksi ya. 1 hari umurnya bertambah dengan syarat menghilangkan 1 kenangan yang paling berharga. Terdengar sepele, tapi apa konsekuensinya? Dalam film itu banyak hal yang dia hilangkan. Jadi misalnya ketika dia menghilangkan telepon, jadi telepon hilang dari muka bumi, tentu saja banyak memori yang lepas kan. Mungkin relasi dia dengan pacarnya, relasi dia dengan sahabatnya akan hilang. Bagaimana jika film dihapuskan? Tentu laju ekonomi industri film tidak pernah ada, dan kreativitas tentang kesenian juga mungkin tidak sekaya sekarang. Bagaimana jika jam dihilangkan? Betapa rancunya waktu. Kita nggak pernah tahu masa lalu dan masa depan mungkin ya. Dan yang menarik adalah bagaimana jika kucing dihilang dari dunia ini. Dalam film itu diterangkan bahwa kucing tersebut merupakan penanda atau penyambung kebatinan dia dengan ibunya. Jadi ketika kucingnya hilang, maka peristiwa sedih akan terjadi. Dia akan kehilangan semua memori dia dengan ibunya yang selama ini dia sayangi. Jadi dalam film itu kita bisa mengambil semacam kesimpulan secara cepat-cepat begitu, bahwa segala hal dalam rantai siklus dunia ini saling bertaut, saling jepit, saling kait. Suatu peristiwa hilang akan melahirkan peristiwa lainnya. Sama dengan pikiran Hegel.
Jadi saya memandang A, dia pasti mempunyai kontradiksi dalam A. Ketika A-nya hilang, maka akan ada hal-hal yang kita nggak pernah tahu. Sekarang kita balik dengan pertanyaan awal tadi. Bagaimana jika kucing tiba-tiba hilang dari dunia ini? Jawaban paling masuk akal dan yang paling gampang diterima dengan logika sederhana adalah tentu akan terjadi kerusakan ekosistem. Rantai makanan akan rusak, ya kan? Mungkin tikus akan mengalami peledakan populasi, ya. Banyak hal yang akan terjadi, mungkin kekacauan di mana-mana, hama dan sebagainya. Itu adalah semacam konsekuensi yang dapat kita tangkap. Rantai makanan rusak, ekosistem pasti akan berubah. Itu adalah bila kucing tiba-tiba hilang. Yang lebih gawat adalah bagaimana jika kucing tidak pernah ada. Kita bisa bayangkan kan, kucing tidak pernah ada. Maka mungkin proyeksi yang paling mudah adalah akan ada hewan-hewan yang menggantikan peran-peran hewan-hewan tertentu. Mungkin saja hewan yang secara alamiah dia adalah termasuk herbivora, tiba-tiba dia menjadi karnivora. Atau yang lebih gawat, misalnya ketika jumlah populasi tikus begitu meledak, jangan-jangan manusia akan memakan tikus sebagai konsumsi sehari-hari. Ya, kita nggak pernah tahu. Saya kira demikianlah beberapa konsekuensi yang akan terjadi bila kita menghilangkan satu entitas tertentu yang sebetulnya sangat berfungsi dalam dialektika alam semesta yang begitu luas ini. Beberapa hal yang menarik soal kucing. Jadi kucing itu memiliki 30 jaringan otot dalam tubuhnya, sehingga telinganya bisa berputar 180 derajat. Jadi kalau kita sering mendengar istilah kucing itu kalau jatuh nggak pernah mati gitu. Jadi karena struktur yang dimiliki kucing tersebut memungkinkan dia untuk mencapai keseimbangan tertentu yang tidak dimiliki oleh manusia dan mungkin makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, kelenturan itulah yang membuat kucing akhirnya mungkin ya sebagian orang akan dimitoskan sebagai hewan yang mempunyai nyawa 9 begitu. Karena dia mempunyai 32 jaringan otot dan keseimbangannya itu luar biasa. Yang kedua, ternyata kucing juga bisa mengalami apa yang dialami oleh manusia, yaitu bermimpi. Jadi ketika kucing tidur, dia bermimpi. Nah, mimpi itu dihasilkan dari kumpulan frame-frame atau gambar-gambar yang dia tangkap sebelum dia tidur. Jadi sekumpulan gambar-gambar itulah yang dirangkai dalam proses tidurnya si kucing untuk menghasilkan mimpi begitu. Jadi bagi saya ini menarik ya. Kalau kucing bisa bermimpi, jangan-jangan dia punya harapan. Dia punya semacam angan-angan, dia punya kesedihan, dia punya kegelisahan, kegalauan, dia punya kecurigaan. Kalau kita melihat mata kucing kan agak mencurigakan begitu ya, apalagi kucing yang di DPR itu. Mungkin karena alasan itulah sehingga kucing memiliki emosi yang bisa merespon manusia. Jadi kalau manusia bisa berlama-lama dengan kucing, bisa bersahabat, bisa bercanda, bergurau dan saling meledek gitu ya, karena kucing memiliki ikatan emosional yang sangat kuat terhadap apa yang ia hadapi gitu ya. Jadi hubungan chemistry antara manusia dan kucing bisa terawat karena memang kucing punya emosi. Hal menarik lainnya adalah kalau kita melihat kucing sedang menjilati tubuhnya sendiri, sebetulnya dia sedang membersihkan parasit-parasit yang menempel di tubuhnya itu. Laku kucing dengan menjilati tubuhnya sendiri dalam upaya untuk membersihkan parasit inilah yang ditengarai bagi saya paling tidak adalah keunikan tersendiri yang bila kucing itu tidak pernah ada, maka jangan-jangan justru parasit-parasit yang tercecer yang karena ketiadaan kucing justru bisa menjangkiti manusia dan hewan-hewan yang lain. Jadi andil kucing saya rasa cukup besar ya dalam dialektika alam semesta. Fakta menarik berikutnya adalah kucing ternyata memiliki kesamaan atau kemiripan dengan otak manusia, sehingga kucing memiliki hasrat ingin tahu yang luar biasa terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu sebagai relasi antara manusia dan kucing,
saya rasa sangat kompatibel. Bahkan dalam kepercayaan tertentu, bagi sebagian kalangan yang mempercayainya, kucing memiliki banyak hal yang dimitoskan. Misalnya kucing memiliki kemampuan untuk menangkal energi-energi negatif. Kucing juga bisa memilih dan memilah mana manusia yang memiliki energi positif. Bahkan di peradaban Mesir kuno, kehadiran kucing atau sosok kucing ini merupakan hewan yang sangat disakralkan, suci, bahkan dianggap dewa. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau nggak ada kucing, barangkali beberapa mitos-mitos soal kucing dalam peradaban Mesir tidak pernah ada. Baiklah, kalau kita kembali ke pertanyaan awal, bagaimana kalau kucing tidak pernah ada? Atau bagaimana bila tiba-tiba kucing hilang dari dunia ini? Sebetulnya kalau kita pakai instrumen dari logika yang dibangun oleh Hegel, itu kurang nyasar gitu ya, kurang tepat. Karena Hegel sendiri tidak memakai pengandaian dalam cara dia berfilsafat. Tetapi saya belum menemukan teropong yang paling mendekati untuk membahas ini. Sebab dalam Hegel itu, instrumen yang dia pakai adalah dialektika yang terus menerus. Sama dengan kucing itu. Jadi kalau kucing itu hilang, maka konsekuensi itu akan berlanjut dan berproses terus menerus, dan kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi, kecuali spekulasi. Yang jelas, setiap peristiwa pasti melahirkan konsekuensi. Perkara kita suka atau nggak suka, tapi itulah yang akan terjadi. Salam.